Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Noval Valdi dengan NIM D104123185 dari kelas D pada mata kuliah Keamanan Informasi dan Jaringan. Jadi pada video ini saya akan presentasikan praktikum yang dilakukan sebagai bagian dari UAS atau ujian akhir semester. Praktikum ini merupakan tugas yang diberikan oleh Bapak Fauzan Asrin Eskom Mkom selaku dosen pengampu mata kuliah Keamanan Informasi dan Jaringan. Terima kasih. Enjoy dan selamat menonton. Oke, yang pertama adalah konfigurasi keamanan sistem operasi, pembatasan akun, grup firewall, Windows Defender, dan blokir akun. Bahannya adalah laptop. Langkah-langkahnya pertama, cari dan download akun manajemen dari GitHub. Lalu, sudah selesai itu, kita tekan hasil downloadan. Dan di dalam menu tersebut, pilih local user dan group. Kemudian klik pada folder user. Lalu kita klik kanan pada area kosong, pilih new user, lalu kita isi informasi akun baru beserta kata sandinya. Setelah selesai, kita bisa klik tombol create. Sudah akun itu dibuat, lalu klik kanan pada nama akun tersebut, pilih properties. Masuk ke tab member, saya bukan properties, tapi di administrator. Masuk ke tab member of, klik add administrator, lalu klik OK dan apply untuk memberikan hak akses administrator pada akun baru tersebut. Konfigurasi keamanan sistem operasi, hak akses, pembatasan login, dan BitLocker. Oke, praktikum ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman peserta mengenai perlindungan sistem operasi melalui pengaturan kontrol akses dan penerapan enkripsi data. Dengan membatasi jumlah pencobaan login, upaya akses ilegal akibat serangan brute force dapat diminimalisir. Sementara itu, penggunaan BitLocker bertujuan untuk mengenkripsi media penyimpanan sehingga data penting tetap aman dari pencurian atau akses tanpa izin, terutama jika perangkat hilang atau dicuri. Melalui praktikum ini, peserta memperoleh pengalaman langsung dan mengamankan sistem Windows, baik dari sisi pengelolaan hak akses pengguna maupun perlindungan data sensitif. Oke, bahan-bahannya ialah laptop satu aja. Tahap-tahapnya, pertama pengaturan pembatasan login. Yang satu, cari dan buka menu Local Security Policy dan lalu navigasikan ke bagian Account Policies. Lalu pilih opsi Account Lookout Policy dan klik pada Account Logout Threshold. Lalu tentukan jumlah maksimum percobaan login yang diizinkan. Oke. Lalu kita mengaktifkan dan mengkonfigurasikan BitLocker. Pertama, akses menu BitLocker dari Drive Encryption. Pilih drive yang ingin diamankan, misalnya drive C atau D, kemudian klik Turn on BitLocker. Lalu tentukan metode autentikasi untuk membuka drive seperti menggunakan password atau smart card, lalu klik Next. Dan buat dan simpan recovery key di tempat yang aman seperti akun Microsoft, flash disk, file lokal, atau dicetak. Recovery key ini sangat penting jika kita lupa password. Lalu kita pilih tipe enkripsi, apakah ingin mengenkripsi seluruh isi drive atau hanya bagian yang dipakai aja. Untuk perangkat baru disarankan encrypt use this space only. Pilih mode enkripsi, lalu new encryption mode untuk drive internal atau compatible mode untuk media eksternal. Kemudian klik next. Lalu klik start encrypting untuk mulai proses enkripsi. Lama proses itu tergantung pada kapasitas dan kecepatan drive Anda. Setelah semua selesai, drive akan terkunci dan hanya dapat diakses menggunakan metode autentikasi yang telah dipilih. Tanda gembok akan muncul pada icon drive. Untuk membuka drive yang terkunci, klik drive tersebut, masukkan password BitLocker pada jendela yang muncul, lalu klik unlock. Setelah berhasil, icon gembok akan terbuka dan drive bisa digunakan seperti biasa. Lalu kita backup dan pemulihan data.
Lakukan backup file secara rutin membantu menjaga salinan data penting secara otomatis dan terstruktur, sehingga resiko kehilangan data akibat kerusakan sistem, kesalahan pengguna, atau serangan malware dapat ditekan. Fitur ini juga memudahkan proses pemulihan data karena sistem menyimpan backup yang bisa dikembalikan kapan saja saat dibutuhkan. Oke, perlengkapannya sama, kecuali dia menambahkan hard disk eksternal atau flash disk. Lalu kita lanjut ke langkah-langkah. Langkah-langkah backup pertama, sambungkan media penyimpanan eksternal ke komputer, lalu buka control panel, pilih System and Security, lalu klik Backup dan Restore. Klik Setup Backup dan pilih drive eksternal sebagai lokasi penyimpanan, kemudian klik Next. Pilih Let Windows Choose untuk backup otomatis atau Let Me Choose untuk memilih secara manual, lalu klik Next. Klik Save Setting atau Run Backup untuk mulai proses pencadangan. Lalu kita restore file. Yang pertama, buka control panel, pilih System Security, lalu klik Backup atau Restore. Windows 7, Windows plus 7. Klik Restore My Files, lalu pilih Browse for File atau Browse for Folders untuk memilih data yang akan dikembalikan. Kita tentukan lokasinya, lalu kita ke lokasi asal atau tempat lain. Klik Restore. Tunggu hingga proses selesai, file akan dikembalikan ke lokasi yang dipilih. Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, peserta dapat memahami secara praktis bagaimana melindungi sistem operasi Windows dari sisi pengelolaan akses, enkripsi data, serta pencadangan dan pemulihan file.
Oke, selanjutnya konfigurasi keamanan BIOS dan sistem operasi. Sebelum kita mempraktik atau mengenalnya, kita harus mengenalkan dulu Hiren Boot CD. Oke, Hiren Boot CD adalah sebuah media bootable yang berisi kumpulan alat diagnostik dan perbaikan sistem yang sangat populer di kalangan teknisi IT. Media ini digunakan untuk memperbaiki masalah komputer, terutama ketika sistem operasi Windows gagal melakukan booting secara normal. Versi terbaru yang dikenal dengan atau sebagai Hiren Boot CDPE berbasis Windows 10 atau 11 Pre-Installation Environment, mendukung booting menggunakan UEFI BIOS dan menyediakan banyak aplikasi legal dan gratis untuk membantu proses recovery, backup data, perbaikan bootloader, manajemen partisi, hingga reset password Windows. Beberapa kategori tools utama yang tersedia di Hiren Boot CD meliputi: pertama, BCD MBR Tools untuk memperbaiki masalah bootloader seperti Boot Ice dan Easy BCD. Hard Disk Tool, alat recovery data seperti Recuva, Less Soft Data Recovery, serta alat defragmentasi dan diagnosis hard disk seperti Defragler atau HDD Scan. Backup Tools untuk pencadangan data penting sebelum perbaikan. Security Tools untuk reset password Windows dan pembersihan virus. Dan Network dan Browser Tools memungkinkan akses internet dan manajemen file saat booting dari Hiren Boot CD. Hiren Boot CD sangat membantu dalam menangani kasus seperti kerusakan sistem, kehilangan data, partisi yang bermasalah, atau lupa password Windows, sehingga menjadi solusi utama bagi teknisi komputer dan pengguna tingkat lanjut. Oke, kita masuk ke penjelasan praktikumnya. Praktikum ini bertujuan untuk membekali peserta dengan kemampuan membuat flash disk bootable menggunakan Hiren Boot CDPE, mengatur prioritas boot di BIOS, serta menggunakan berbagai tools di dalamnya untuk memperbaiki sistem operasi Windows yang bermasalah. Perlengkapan yang dibutuhkan ialah laptop atau PC dengan RAM minimal 4GB, file ISO Hiren Boot CDPE versi terbaru untuk RAM yang lebih besar dibanding 4GB atau sama dengan, dan versi lama untuk RAM kurang dari 4GB, aplikasi Rufus Portable untuk membuat bootable USB, dan flash disk kosong minimal 8GB. Oke, kita masuk ke langkah-langkah. Langkah-langkah pertama, persiapan file dan aplikasi. Kita unduh file ISO Hiren Boot CDPE dari situs resmi dan aplikasi Rufusnya versi portable. Pastikan memilih versi Hiren yang sesuai dengan kapasitas RAM, perangkat atau laptop Anda. Yang kedua, membuat flash disk bootable dengan Rufus. Kita jalankan Rufus, sambungkan flash disk, dan pastikan perangkat terdeteksi. Pilih file ISO Hiren Boot CDPE yang sudah diunduh. Lalu kita cek jenis partisi perangkat, GPT untuk UEFI atau MBR untuk legacy BIOS melalui disk management, lalu sesuaikan pengaturan di Rufus. Klik Start untuk memulai proses pembuatan bootable yang akan menghapus seluruh isi flash disk. Tunggu hingga proses selesai atau bisa memakai format aja. Yang ketiga, mengatur prioritas boot di BIOS. Kita masukkan atau colokkan flash disk bootable ke komputer target. Kita nyalakan perangkat dan masuk ke BIOS dengan menekan tombol yang sesuai. F2, F10, delete atau lainnya tergantung merek. Kalau punya saya memakai F2, di restart lalu F2. Kita masuk ke Advanced Mode. Buka tab bootnya dan atur boot priority agar flash disk menjadi perangkat boot pertama. Kalau di Lenovo, dia lalu bisa dinaik turunkan memakai tanda panah anak tanda panah di atas dan di bawah. Lalu kita simpan pengaturan itu dan keluar BIOS, lalu kita restart lagi. Lalu step keempat, menjalankan Hiren Boot CDPE. Setelah restart, komputer akan boot dari flash disk dan menampilkan desktop Hiren Boot CDPE yang mirip Windows 11 atau versi terbaru atau Windows 10 yang versi lama. Yang kelima, kita menjelajahi dan menggunakan tools. Di desktop tersedia berbagai shortcut aplikasi seperti Network Tools, Utilities, Command Prompt, dan Browser. Tools dikelompokkan dalam kategori seperti Backup, Hard Disk Tool, Partition Tool, Security, dan lain-lain. Seperti yang tadi,
Backup data menggunakan File Explorer, memperbaiki bootloader dengan booties atau isi BCD, memulihkan data Recuva, memperbaiki div regular dan reset password menggunakan anti password edit. Lalu kita melihat contoh pemakaian itu. Gunakan File Explorer untuk backup data dari local disk. Praktikum ini memberikan pengalaman langsung dalam menangani masalah sistem operasi dengan menggunakan High Run Boot CDPI sebagai solusi efektif dan efisien.
Konfigurasi remote desktop internet dan LAN. Praktikum ini dirancang untuk memperkenalkan serta melatih peserta dan memanfaatkan remote desktop sebagai solusi akses komputer secara remote melalui jaringan internet. Dengan aplikasi ini, pengguna dapat mengendalikan perangkat lain dari lokasi berbeda dengan cara yang aman dan praktis. Sangat sesuai untuk kebutuhan remote working, dukungan teknis, atau pengelolaan komputer pribadi dan jarak jauh. Oke, alatnya 2 perangkat komputer atau laptop yang sudah terhubung ke internet dan browser Google Chrome pada kedua perangkat. Jadi langkah-langkahnya, pertama, jalankan Google Chrome di kedua perangkat yang akan digunakan. Lalu kunjungi situs resmi Chrome Remote Desktop melalui browser. Pilih opsi Remote Access untuk mulai mengatur perangkat yang ingin di-remote. Klik download untuk menginstal ekstensi Chrome Remote Desktop pada browser. Lalu, setelah ekstensi berhasil dipasang, pada perangkat yang akan diakses, buat kode akses yang akan digunakan. Jadi pada perangkat yang akan digunakan untuk mengaksesnya, masukkan kode yang telah dibuat. Jadi, kamu bisa mengendalikan perangkat target sepenuhnya dari jarak jauh, termasuk membuka file, menjalankan program, maupun memberikan bantuan teknis secara langsung. Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, peserta dapat memahami cara mengoperasikan Chrome Remote Desktop untuk kebutuhan akses dan pengelolaan perangkat secara remote.